Kenapa sih diperebutkan itu Palestina? Emang ada apaan? Memang luar biasa Bang Yuda. Ini asal muasal konflik ini memang itu tempat yang suci bagi setiap agama samawi, artinya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islam, satu-satunya si al-Islam, al-haq. Akan tetapi dengan versi-versi yang sudah berubahnya seperti Nasara ataupun Yahud wahakata. Itu Baitul Maqdis itu menjadi kota suci bagi mereka semua. Al-Adiyan Al-Abrahamiyah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diteruskan oleh anak temurunnya dan kaumnya, dan sampailah agama itu kepada kita dengan murni wahakata, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW wahakata. Nah, ada seperti kaum Yahud atau kaum Nasara, mereka juga mengaku sebagai menganut agama Nabi Ibrahim, tapi dengan versi yang sudah berubah-ubah. Memang Masjidil Aqsa suatu yang mulia karena di situ ada kuburan Nabi Ibrahim pertama kali. Wahakata. Jadi memang luar biasa. Dan juga di situ ada tembok, nggak tahu bahasa gitunya apa, tembok itu orang Yahud biasanya tuh Tembok yang ratapan, berdoa. Iya, ratapan betul. Iya. Itu kan tembok suci bagi kalangan orang Yahudi, itu tembok suci. Artinya tempat yang paling dekat kepada Tuhan kalau mereka di situ, artinya mereka haji ke situ. Wah, kata tembok itu. Kaum Nasrani pun banyak tempat-tempat yang mulia di situ. Wah, kata yang berhubungan dengan perihal yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wah, kata. Jadi emang itu tempat yang mulia di setiap agama samawi. Wah, kata. Jadi nggak heran kalau diperebutkan, Bang Yuda. Bukan cuma sekali, dua kali, itu diperebutkan berpuluhan kali. Wah, kata. Dan digulingkan pemerintahan, direbut, sekian peperangan. Itu dalam sejarahnya semenjak didirikannya Masjidil Aqsa itu, bahwa kemudian diperbaharui panjang lebar sejarahnya Nabi Sulaiman itu sampai sekarang lebih dari 22 jajahan Masjidil Aqsa itu. Dan berapa kali ada perang demi memperebutkan itu. Jadi bukan cuma kali ini sebenarnya. Wa ala kulli hal. Dan masuknya Bani Israel Israel ke situ itu kan panjang ceritanya, gara-gara perang dunia ya kan ceritanya. Gara-gara perang dunia yang pertama, akhirnya dipetak-petakanlah negara-negara Islam oleh sekutu. Akhirnya Israel minta jatah di situ. Yang tadinya kaum Israel itu yang orang Yahud maksudnya, disambut hangat oleh penduduk Palestina, ya kan? Mereka dikatakan korban perang, kan dihabisin tuh sama siapa namanya? Hitler. Ayo, dihabisin kecuali dikit. Ketika mereka datang ke Palestina kan lagi heboh nih kan pembahasan itu ya. Disambut sama penduduk Palestina dengan hangat sebagai ini kesian nih korban perang ceritanya. Lama kelamaan ini makin begitulah. makin banyak, makin itu dimodarin sama negara-negara yang lain. Ala kulli hal, akhirnya mereka menjajah dan berusaha untuk merebut Gaza. Tapi kalau bahasa kita jalur Gaza. Yang karena di situ pusat keistimewaannya Palestina itu. Dan berusaha mereka memutarbalikkan fakta, yang semestinya sebenarnya mereka menjajah seakan-akan mereka lah yang dijajah, mereka yang menzalimi seakan-akan mereka yang dizalimi. Wa ala kulli hal. Tapi ini semua Bang Yuda, ini yang terjadi sekarang ini memang tanda-tanda akhir zaman sih, bener. Tanda-tanda akhir zaman, betul. Ajib. Tanda-tanda akhir zaman, dan ada dalam isyarat beberapa hadis. Kan Habib Abu Bakar Adni dalam beberapa tausiah beliau mengungkapkan, dan itu sekarang banyak dibahas oleh beberapa murid-muridnya. Jadi mereka yang benar-benar murabitin, artinya yang benar-benar berjihad di sana, dan bisa dengan mudah kan mereka kalau seandainya pindah ke negara lain, udah nyantai di sana. Tapi kagak, mereka mati-matian di sana. Iya, yang kita lihat ini udah tahu begitu, tapi tetap di situ. Nah, itu ada hadisnya begitu. Ada hadis yang hasan derajahnya. Intinya begini, bahwasanya di sana senantiasa ada orang yang mempertahankan kebenaran ini, dan senantiasa mereka kokoh
Dalam lafaz hadisnya begitu. Ketika sahabat bertanya, di mana mereka itu ya Rasulullah? Mereka ada di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, segitu detailnya Nabi SAW. Itu mereka di situ tuh. Orang-orang yang benar-benar kokoh dalam kebenaran. Jadi emang kekokohan itu sudah disifatkan oleh baginda Nabi SAW. Dan senantiasa akan seperti itu sampai akhir zaman, kata Nabi SAW. Walaupun gimana di bom, di ini itu tetap ada kaum muslimin yang bakal masih kokoh di sana. Ya, yang bikin penasaran. Nah, dibom, hancur. Udah berpuluh-puluh kan dari zaman saya kecil tuh udah ngeliat beritanya ya, Beb, ya. Dan nggak habis-habis gitu. Nggak habis-habis. Ada terus. Bangunan juga tetap ada dibom, nggak karu-karuan. Allah, betul. Gimana itu, Beb? Masya Allah. Lah emang itu, emang jadi jatuhnya emang ramalan, bukan ramalan ya, bukan mu'jizah dari Nabi SAW. Wah, katakan baginda sudah mengabarkan mereka pasti akan kokoh di sana, senantiasa ada. Dan mereka akan kokoh. Pun ketika ini lebih parah lagi dulu di perang salib. Di perang salib itu dihabisin lebih parah lagi Bang Yuda, sampai-sampai dalam sejarah kalau kita membaca itu sangat pilu kita membacanya, sampai-sampai dikatakan banjir darah kalau dalam bahasa mereka itu. Banjir darah, dikatakan darah itu sampai menutupi mata kaki orang yang berjalan di daerah situ. Benar-benar banjir dulu itu ketika perang salib, kaum salibiyin menghabiskan kaum muslimin. Nah, pun ketika itu ada orang muslim yang di daerah situ juga. Mereka menjadi tawanan kah, menjadi ini kah, tetap mereka mempertahankan. Begitu. Nah, apa yang terjadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Itu mereka sudah meramalkan, artinya mereka sudah memprediksi, oh ini bakal habis nih, kaum Nasoro dibantai bakal. Mau balas dendam ceritanya Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka kira kayak gitu, tahu-taunya kagak. Salahuddin Al-Ayyubi masuk dan meraih kemenangan dan masuk ke Masjidil Aqsa, sama sekali tidak ada pembantaian. Makanya yang namanya harum tuh di kalangan manapun Salahuddin Al-Ayyubi. Dikira dia bisa untuk balas dendam. Bahkan orang-orang Nasrani pada masa itu yang perempuan-perempuannya dibotakin semua, ngeri ntar bakal jadi tawanan. Enggak, wala dia apa-apain, dibebasin semua sama Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka bingung. Ala kulli hal, pangeran apa namanya dulu, Richard, yang di masa-masa itu. Dia wah panjang ceritanya. Panjang ceritanya Salahuddin Al-Ayyubi itu. Nah, jadi alhamdulillah kalau kita kan lihat berita-berita sedih gitu. Wah, apa namanya? Tapi kita bisa apa nih? Oke, bisa doain. Pastinya satu bisa doa dengan tulus. Bisa bantu, ada penggalangan dana, bagus, masih muskilah. Semoga insya Allah diterima dan insya Allah sampai ke sono insya Allah. Wah, kata penggalangan apa namanya, bantuan-bantuan itu, dan agak sulit emang bantuan nyampe ke sono kan sekarang ini, ditahan sama pihak yang lain. Nah, tapi yang paling ampuh untuk membantu mereka Bang Yuda, dengan bantuan bagus, dengan doa juga bagus. Nah, itu sering kali kita apa namanya kita bahas dengan teman-teman, dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu justru membantu mereka banget. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya sholat subuh berjamaah di masjid dengan kemenangan teman-teman yang di saudara-saudara kita di Palestina? Ya justru itu kuncinya, karena dalam beberapa cerita dikatakan tertulis dalam kitab mereka bahwasanya Masjid Aqsa akan kembali ke tangan kaum muslimin di akhir zaman. Kapan? Ketika subuh mereka menjadi seperti Jumat mereka. Ya. Jadi kalau subuh kita udah jadi kayak sholat Jumat, ramenya saat gitu, baru bakal menang tuh. Menang Beb ya. Nah, itu di akhir zaman nanti. Itu bakal datang masa-masa itu Bang Yuda. Bakal ada waktu subuh kita persis kayak Jumat kita. Nah, tinggal kita aja mau sampai ke situ atau enggak. Wah, gitu. Nah, jadi begitulah jauhnya kita dari kemenangan. Sekian soft yang kosong itu antara subuh dan Jumat. Nah, itulah sejauh itu kemenangan kita. Soalnya Nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi paling ampuh untuk membantu mereka dengan kesungguhan dalam beribadah, dalam giat belajar. Wah, kan beberapa hari lalu Habib Umar juga bisa jadi amal ibadahmu dan ketulusan hatimu, kepiluhan hatimu, berdoa engkau menangis, itu bisa jadi sebab musababnya kemenangan mereka. Dan juga sama, ketika engkau bermaksiat jauh dari Allah Ta'ala, bisa jadi itu sebab kekalahan mereka. Oh, kata insya Allah lah. Ya Allah, semoga ya insya Allah Ta'ala menangkan ikhwanana yang di sana ya. Allah Ta'ala terima daripada syuhada mereka, dan Allah Ta'ala kokohkan hati mereka, dan Allah Ta'ala kalahkan musuh mereka. Kita bagus kalau seandainya kita baca tahlil, baca yasin dengan niat kemenangan mereka, atau khatamkan Quran dengan niat kemenangan mereka.
Itu luar biasa Bang Yuda. Masya Ya, insya Allah khair lah.